pagi begini nih, ketika ada foto rame-rame sih. Iya pun apa? Semua data luar biasa. Ini Pak Edi, Pak Gub. Petani juga. Sama-sama kita di sini. Sama-sama satu lembaga korporasi. Satu lembaga. Dia punya di belakang itu. Ini Di belakang. totalnya berapa itu? 4 hektar. Berapa tahun? Sudah 3 tahun. Itu pun Musangkin masuk itu Bantung Provinsi pertama. Ada masuk. Sudah belajar dulu. Ini yang ini ada satu Pak tahun. 3 tahun. Saya heran ya, di Mamuju 2 tahun sudah belajar berbunyi. PH tanahmu berapa? Di sini mah normal dia 6,5 sampai Sampai 7. Iya. Oh, di sana 7,8. Oh, Di Boteng itu 7,8 semua PH tanahnya. Iya, iya, iya. PH tanahnya 6,2 ke atas. iya 6, Durian sebenarnya ya 6, 6, 6 sampai 7 masih atas. 6 sampai 7. siap. Kan 7,8 PH tanahnya. 2 kali saya cek, kenapa tinggi begitu? Saya tanya. Yang sedang kita pikirkan, apa yang sudah terjadi dan apa hal-hal yang kira-kira bisa kita sama-sama perjuangkan. Jadi kami langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi memang luasan kita existing sekarang sudah masuk di angka 5. Durian di sini yang tadinya harga 50.000 per kilo turun menjadi 25.000. Ya, di harga itu ya karena pedagang-pedagang yang masuk itu adalah pedagang dari Palu. Kalau memang bisa ada eksportirnya yang di sini dikelola di Pulau Limandar, ya kita ekspor dari sini langsung ke China atau ke Korea, Hong Kong, ya. Sehingga masyarakat merasakan harga durian ini bisa dinikmati di harga 50.000 ke atas. Ini yang sangat butuh adanya eksportir yang bisa bermitra dengan petani durian kita. Dan apa yang disampaikan tadi dari kelompok petani durian ini, pengembangan untuk membuka areal-areal baru khususnya di 3 desa itu sampai 500 hektar ya. Ya memang dibutuhkan bibit ya, bibit yang bagus. Karena ada juga bibit yang memang kurang bagus seperti dari Bulukumba apa itu tidak dijamin ya. Itulah harapan-harapan kami di sini. Kami pemerintah Pulau Limandar siap mendukung daripada petani durian di sini sehingga ini bisa berkembang lebih baik ya di masa-masa mendatang dan bisa kalau kita menduduki di urutan pertama ya, urutan pertama yang memiliki produksi durian tertinggi di Indonesia ya. Mungkin mohon arahan petunjuk Pak Gubernur, silakan Pak. Bulu ini sungguh sangat luar biasa Pak Gub.
kami mulai ini tahun kalau saya sendiri kebetulan saya bukan penduduk dari sini. Saya di Mapil di sana itu mulai masuk ke Bulo tahun 2007. Jangan kita pernah bayangkan jalanan kondisinya seperti ini. Mulai dari jalan raya sampai ke sini itu butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk bisa tembus ke sini. Itu pun kalau tidak hujan. Kalau hujan terpaksa kita batalkan berangkat dari sana. Jadi setiap pulang dari Bulo mesti mobil itu masuk di bengkel mobil. Karena kenapa? Itu tadi jalanan yang sangat luar biasa. Belum lagi jujur, kita di sini bertani di Bulo di sini sama teman-teman. Ada Adinda, Edi dan lain-lain. Sama termasuk Pak Desa juga, Pak Desa Bulo. Jujur kami ini menanam saja itu tidak pakai teori apa segala macam. Kami menanam saja, kami belajar otodidak. Belajar dari orang-orang tua kita yang selama ini menanam durian lokal. Sementara durian montong ini adalah ternyata memiliki masalah yang sangat luar biasa dalam budidayanya. Bukan hanya rewel, tidak hanya rewel, tapi banyak penyakit juga yang menyerang. Terkadang kami menanam sampai 5 kali, bahkan sampai hari ini sudah berhasil, masih ada lubang yang kosong. Bukan kosong karena kita tidak tanami, tapi kita sudah capek menanami, tapi tidak pernah tumbuh-tumbuh. Itu salah satu kendalanya. Kemudian mungkin kami ringkas saja nih Pak Gub, karena jujur kalau kita bicara mengenai suka duka kami di sini, saya kira tidak ada habisnya kalau kita mau bicarakan di sini. Tetapi yang ingin kami harapkan hari ini bahwa sekarang di Bulo ada kurang lebih 200 hektar ya yang sudah produksi dari total 300 lebih hektar yang sudah ditanami di 3 desa ini, Desa Bulo, Desa Karompan, dan Desa Ihing yang tergabung dalam korporasi. 500 hari ini. Yang produksi sudah 200-an lebih. Cuman masalahnya hari ini yang ingin kami sampaikan kepada Pak Gub bahwa kami ingin mempertahankan produksi tetap maksimal. Tapi ada banyak kendala-kendala yang kami hadapi, termasuk dalamnya penyakit kanker batang yang menyerang durian kami di Bulo. Sehingga untuk 2 tahun terakhir ini ada sedikit penurunan produksi karena kami belum bisa menanggulangi kanker tersebut. Jadi kami berharap untuk penanggulangan itu mudah-mudahan teman-teman penyuluh, karena jujur juga saya lihat tidak ada ilmu di teman-teman penyuluh ini. Jadi mungkin bagaimana caranya dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bisa menambah keilmuan teman-teman supaya bisa mendampingi kami, mengajari kami. Ini jangan juga langsung, ini juga jadi masalah buat kami. Terkadang PPL sudah akrab dengan kita, sudah menyatu dengan kita, belum sempat kita berbagi ilmu secara maksimal, langsung ditarik lagi atau pindah tugaskan. Jadi kami berharap ini BPP Bulo bisa diperkuat, jadi bisa ditambah keilmuan apa pelatihan atau apa segala macam supaya bisa memaksimalkan untuk pendampingan kepada kami. Yang berikut terkait dengan infrastruktur jalan, sama yang disampaikan tadi Pak Andi Mafauda, bahwa untuk melangsir buah durian ketika musim hujan ini sangat susah sekali. Durian ini kan tidak bisa kena air hujan ketika sudah dipetik. Ini sangat rawan sekali bisa kena jamur. Bagaimana kita bisa melangsir sementara kita sudah petik di kebun? Nah, ini sangat susah. Jadi jalanan kurang lebih mungkin berapa tadi Pak Desa, Pak Edi? Ada 5 kiloan. Ada 5 kiloan. Mudah-mudahan ini bisa dianggarkan untuk paling tidak, kalau tidak bisa dulu ada pengecoran, paling tidak pengerasan sehingga semua dari bukit-bukit ini tembus kemana-mana. Karena jujur ini Pak Gub, di sini kami kasih gambaran bahwa setiap bukit itu, hampir setiap bukit itu satu pemilik lagi di sana. Tetapi belum ada semua ini bisa terkoneksi. Karena ini tadi persoalan jalan yang belum maksimal. Yang kedua, yang berikutnya, kalau ditanyakan tadi berapa jumlah produksi hari ini? Jumlah produksi hari ini memang cukup melimpah kalau kita lihat, tetapi belum cukup ternyata untuk dibagi-bagi kepada pengusaha-pengusaha yang masuk ke Bulo. Hari ini menjadi masalah bahwa barang sedikit, pembeli yang banyak kalau kita di Bulo. Sehingga kami merasa sangat berbahagia sekali mendengar tadi Pak Gub bahwa untuk tahun 2025
akan dianggarkan melalui APBD provinsi 1 juta pohon, dan kami berharap itu bisa dimaksimalkan untuk sebagian itu untuk Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Bulo ini. Nah, ini juga menjadi tantangan kami, Pak Gub. Hari ini kami ditantang oleh Kementerian Pertanian untuk bagaimana Bulo atau Polewali Mandar bisa menopang rencana ekspor berkelanjutan dari Indonesia ke Cina. Ya, jadi Polewali Mandar hari ini di posisi 4 besar kabupaten yang akan mendukung itu. Setelah Kabupaten Parigi, Kabupaten Poso, Polewali Mandar ketiga, keempat itu Kabupaten Sigi. 3 kabupaten itu semua ada di Sulawesi Tengah. Nah, alhamdulillah kita satu-satunya di Sulbar, yakni Sulawesi di Polewali Mandar. Kami berharap ini bisa betul-betul memaksimalkan penambahan kuota perluasan lahan, sehingga apa yang diharapkan pemerintah pusat, Bulo itu bisa mendukung peningkatan produksi durian khususnya di Sulawesi Barat ini. Mungkin lebih detailnya mungkin ada ketua korporasi mungkin Pak Gub, tanpa saya serahkan mungkin sama Adinda Edi untuk menyampaikan mungkin tanggapan tersendiri terkait kedatangan Pak Gubernur ini di Bulo ini. Iya, jadi kami sangat mengapresiasi, kami atas nama korporasi Kebun Raya Bulo. Jadi ini salah satu lembaga pertanian yang sudah di asesmen Kementerian Pertanian. Kami apresiasi kedatangan beliau, Pak PJ Gubernur kita, beserta rombongan, apalagi beliau penekanannya betul-betul bagaimana membawa semua OPD-nya. Ini langkah yang luar biasa bagi kami karena melihat langsung kondisi existing kami di sini. Harapannya dengan kedatangan Pak Gubernur, Pak? Oh ya, jadi kami sangat berharap mudah-mudahan karena beliau ini kunjungan langsung di area perkebunan duren ini, jadi ini duren kita nanti, ini skala ekspor nantinya. Jadi ini hamparannya ini existing sudah sampai 500 hektar. Jadi kami sangat berharap mudah-mudahan bisa dikawal khusus untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, jadikan prioritas utama karena ini ikon kita ini di Sulawesi Barat ini untuk penyangga IKN juga nantinya. Jadi kami sangat berharap bisa diperhatikan khusus, ya terutama juga bagaimana pengembangannya karena kami masih target lagi bisa sampai 500 hektar di 3 desa. Jadi sekarang kan sudah ada 500 hektar existing. Kalau kita capai lagi pengembangan 500 hektar berarti sudah 1000 hektar. Ini luar biasa investasi kita ke depan, apalagi protokol ekspor yang ini yang sudah dibangun pemerintah pusat di Sulteng itu, kita tetangga Sulteng. Itu kita juga akan masuk di pangsa ekspor nantinya. Jadi seperti itu. Kedua, kami sangat berharap juga selain pengembangan duren, misalnya musangking maupun parites montong maupun bawor, duri hitam, ya kami juga berharap dari sisi pemasaran. Jadi mudah-mudahan pemasarannya juga ini kami bisa difasilitasi MOU dengan PH Packing House yang ada di Sulteng yang sudah lolos GACC pemerintah Tiongkok dan pusat. Jadi kami difasilitasi khusus untuk bisa MOU korporasi KSU Kebun Raya Bulo sebagai kelembagaan tani di kebun raya ini dengan PH Packing House yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau perlu ada juga di Sulbar, Pak, di PH itu. Kalau perlu di Sulbar juga ada PH. Jadi supaya memperingan jalur bisnis kita. Jadi terus yang ketiga, kami sangat berharap juga terutama dari penguatan kapasitas petani. Jadi mudah-mudahan ke depan kelembagaan tani ini betul-betul bisa juga perkuat kapasitas petaninya, dilatih dan bisa juga studi banding keluar. Terus yang keempat, dari sisi prasarana pertanian, ini kita ini sudah maju masuk ke petani modern. Jadi kami sangat berharap juga ke pemerintah supaya bisa sedikit
membackup dari sisi sarana pertanian yang modern. Nama lengkap Pak? Masih ada kelima. Ya. Yang kelima ini kami lihat program Pak PJ dari sektor pertanian horti juga pisang kapendis. Ini pisang kapendis kami kalau bisa ada pilot projectnya juga di kebun raya ini. Jadi ini kan sama-sama dureng horti, pisang kapendis juga horti. Jadi kami sangat berharap mudah-mudahan ada pilot project biar 10 hektar sampai 20 hektar langkah awal dulu. Nama lengkapnya Pak? Nama lengkap saya Edi Rasid. Edi Rasid.